Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Seorang ibu tunggal berteman dengan pasangan yang tidak dapat memiliki anak, namun, niatnya yang sebenarnya tidak begitu bersahabat karena keinginan serakahnya muncul di depannya. Seorang wanita yang tertekan mengangkat bayi yang menangis, menyatakan bahwa mereka harus pergi. Saat dia menuruni tangga, seorang pria datang, jadi dia lari ke dapur. Dia memohon untuk dibebaskan tetapi dia mencekiknya. Wanita itu mencengkeram konter dan memegang pisau. Dia menikamnya, dan pria itu menggumamkan nama, Madie, sebelum pingsan. Bertahun-tahun kemudian, Dr. Brian Morgan menyapa istrinya, Dr. Angela Morgan, dan putrinya, Cora di kamar mereka. Setelah itu, keluarga meninggalkan rumah bersama. Brian berangkat kerja sementara Angela dan Cora pergi ke aktivitas kelompok. Di taman, Angela merekam Cora bermain dengan Madie. Ibu Madie, Katie, dan Angela memperkenalkan diri satu sama lain saat Linda, teman bersama mereka, menghampiri mereka, senang karena keduanya akhirnya bertemu. Malam itu, para wanita saling mengenal sambil minum-minum di Morganes. Ketika Brian pulang, dia menemukan para wanita sedang tidur. Angela bangun dan memperkenalkan temannya yang sedang tidur, Katie, sebelum pasangan itu naik ke kamar mereka. Saat mereka pergi, mata Katie terbuka, menatap mereka dengan tajam. Keesokan paginya, mereka disambut tawa dan tamu mereka membuat makanan. Mereka semua berkenalan saat sarapan. Belakangan, saat melukis wajah, Katie membagikan rencananya untuk memulai bisnis melukis mural. Angela menganggap itu ide yang bagus dan mendorongnya untuk mengejarnya. Kemudian, Linda datang untuk mengambil gambar. Meski awalnya enggan, Katie akhirnya ikut berfoto. Pada hari peringatan, Morgan mengundang teman-temannya untuk makan. Mereka semua bersulang, dan Donna, ibu Brian, memuji masakan Katie. Malam tiba dan Linda pamit. Katie bangun untuk pergi juga, tetapi Angela mengundangnya untuk menginap, dan dia menerimanya. Belakangan, Katie melipat Madie dan Cora di tempat tidur. Saat pasangan itu bersih-bersih, Brian menceritakan bahwa Donna tidak menyukai Katie. Tamu mereka sengaja mendengar mereka, tetapi lebih bermasalah saat melihat pisau, memicu ingatannya tentang menikam seseorang. Angela mengundang tamu yang gemetar itu keluar, di mana Katie tanpa sadar bermain dengan kalung yang menurutnya diberikan oleh mantan suaminya yang kasar padanya. Dia juga berbagi bahwa dia beruntung telah bertemu orang-orang yang membantu wanita yang dilecehkan menghilang. Angela berbagi rahasianya sendiri, mengatakan bahwa mereka membutuhkan sel telur donor setelah mengalami 4 kali keguguran. Setelah menerima donor, dia terpaksa minum obat untuk mengatasi rasa sakit selama kehamilannya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia sekarang hamil lagi, tetapi belum memberitahu Brian. Keesokan harinya, Katie berada di motelnya, memakai kontak berwarna saat dia mengingat hari dia melarikan diri dengan Madie. Sementara itu, Angela ada di kegiatan kelompok lain dan masalah kehamilannya muncul kembali. Segera, Angela mengalami keguguran lagi, hancur karena dia tidak dapat memberikan Brian keluarga besar atau putra yang dia inginkan. Suaminya menghiburnya, mengatakan mereka selalu bisa mencoba lagi. Keesokan harinya, pasangan itu dan teman-teman Angela berjalan-jalan. Katie mengumumkan bahwa dia akan pindah dari motel untuk bekerja di Colorado. Berita itu mengecewakan semua orang, tapi dia bilang dia butuh uang. Angela menawarkan Katie untuk menjadi pengasuh paruh waktu mereka dan memesan lukisan dinding untuk kamar Cora. Katie berterima kasih tetapi menolak, dengan menyatakan bahwa Morgan tidak membutuhkan pengasuh. Angela kemudian memberitahu mereka bahwa dia berencana untuk kembali bekerja paruh waktu. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Katie tidak harus pergi, Cora dan Madie dapat tetap bersama, dan Angela dapat kembali ke hasratnya. Saat pengasuh baru menetap di Wisma, Donna tetap skeptis dengan keputusan pasangan itu. Brian bilang itu bagus untuk pemulihan Angela, jadi Donna mempertanyakan pemulihan spesifik yang mana. Jengkel, Brian menyatakan bahwa istrinya telah bersih dari kecanduan selama 2 tahun. Ibunya kemudian berbicara tentang pengasuh baru mereka, waspada karena mereka tidak tahu apa-apa tentangnya.
Selama pertemuan Morgan dengan teman-temannya, Donna secara halus menginterogasi Katie, menanyakan tentang latar belakang keluarganya. Tanpa malu, pengasuh tersebut mengungkapkan bahwa dia dibesarkan di panti asuhan karena ayahnya meninggalkan mereka dan ibunya adalah seorang pecandu. Selain itu, sambutan hangat dari Morgan membuatnya merasa seperti keluarga, dan dia sangat ingin menjaga Cora seolah-olah dia adalah saudara perempuan Maddie. Malam itu, Brian berusaha untuk berhubungan intim dengan istrinya tetapi ditolak. Angela meminta maaf, mengatakan itu terlalu cepat setelah keguguran, lalu pergi. Kecewa, Brian pergi keluar untuk menonton kembang api tapi malah melihat Katie berenang telanjang. Pada hari pertama Angela kembali bekerja, Katie memberitahu Angela untuk tidak khawatir karena Cora tidak menyadari dia pergi. Begitu dokter pergi, pengasuh berkeliling rumah seolah-olah itu miliknya sendiri. Setelah bekerja, Angela tiba di rumah dan memanggil suaminya. Ketika tidak ada yang menjawab, dia menuju ke Wisma. Di dalam, Katie sedang bersenang-senang dengan seseorang, dan Angela kabur saat dia terlihat. Begitu Katie sendirian, Angela mendekatinya untuk meminta maaf, menjelaskan bahwa dia panik karena mengira itu adalah suaminya. Mendengar ini, pengasuh mengklarifikasi bahwa itu hanya rekan kerja dan dia tidak lagi tertarik pada laki-laki. Malam itu, pertemuan Katie tampaknya telah menginspirasi Angela untuk mencoba bayi lagi. Keesokan paginya, Linda berlatih di pantai. Setelah kedatangan Katie, mereka berciuman dan berbaring. Katie mengira Angela tahu tentang mereka, tetapi Linda meyakinkannya bahwa tidak ada yang tahu. Dia kemudian mengungkapkan bahwa Morgan sedang mencoba untuk mendapatkan bayi lagi, tetapi kali ini dengan Linda sebagai ibu pengganti. Dia menjelaskan bahwa Morgans memiliki satu telur terakhir dari donor Cora, tetapi Angela tidak ingin mengambil risiko keguguran lagi sehingga mereka meminta Linda menjadi ibu pengganti. Katie kemudian mengingatkan pacarnya bahwa dia masih harus berlatih renang. Linda bertanya padanya apakah dia setuju dengan berita itu, dan pacarnya menjawab bahwa tidak ada masalah. Namun, saat Linda masuk ke dalam air, Katie terlihat kesal. Belakangan, Katie bergabung dengan pacarnya, meski dia hanya berdiri tak bergerak. Prihatin, Linda mengatakan dia akan menarik diri dari menjadi pengganti Angela, dengan asumsi ini adalah penyebab perilaku aneh pacarnya. Akhirnya, Katie mengaku sebagai donor anonim Angela. Terkejut, Linda mengatakan Maddie dan Cora seumuran. Katie menjelaskan bahwa Maddie digendong oleh orang lain, tetapi dia dengan paksa mengambilnya kembali. Kemudian, Katie mengungkapkan bahwa dia berencana untuk mengambil Cora juga karena Angela memilih bekerja daripada merawat putrinya. Setelah itu, Katie meminta maaf sebelum memukul Linda dan kemudian menenggelamkannya. Belakangan, tubuh Linda ditemukan terdampar di pantai. Beberapa bulan berlalu, Katie menetap dengan nyaman di Wisma Tamu Morgan, dan sekarang menjadi ibu pengganti yang baru, mengandung bayi mereka. Di teras, Donna mempertanyakan Angela mengapa mereka dengan mudah memilih pacar Linda yang melarikan diri sebagai ibu pengganti. Terkejut, Angela hanya bisa menjawab bahwa Katie telah menjadi teman baik selama keguguran dan kematian Linda yang tidak disengaja. Donna bertanya mengapa Katie ingin menjadi pengganti mereka, dan Angela dengan singkat menjawab $40.000. Donna bertanya apakah ibu pengganti akan menjadi bagian permanen dari kehidupan anak atau akankah mereka mengusirnya. Angela mengakui mereka belum merencanakan sejauh itu sebelum minta diri. Belakangan, Angela memberitahu Brian tentang kekhawatiran Donna tentang Katie. Dia kemudian bertanya kepada suaminya apakah menurutnya Katie cantik, namun, Brian menghindari pertanyaan itu. Istrinya melanjutkan, mengatakan Donna mengira Katie menjalin hubungan dengan Linda. Penasaran, Brian bertanya apakah Angela mempercayainya. Di taman, ibu lain bertanya kepada Katie tentang Maddie dan Cora, mengira mereka adalah anak-anaknya. Katie tidak mengoreksinya, malah mengklaim bahwa mereka adalah saudara kembarnya, tidak menyadari bahwa Angela ada di belakangnya. Setibanya di rumah, Angela mengumumkan acara favorit mereka dan mengundang Cora untuk menontonnya bersama. Namun, Cora lebih suka menonton bersama Katie, membuat Angela tertegun. Keesokan harinya, Angela membawa ibu pengganti ke klinik untuk pemeriksaan. Objek Katie, mengatakan dia tidak ingin jarum di dekat bayinya, dan Angela mempertanyakan mengapa ibu pengganti mengklaim bayi itu sebagai miliknya. Selama ujian, Katie mengingat operasi donor yang gagal ketika indung telurnya terinfeksi dan dia mengetahui bahwa dia tidak dapat menghasilkan sel telur lagi.
Menghilangkan ingatan ini membuatnya panik, jadi Angela menghiburnya saat dokter selesai berbicara. Tak lama kemudian, Angela meminta dokter untuk meresepkan obat pereda nyeri untuk ibu hamil tersebut. Malam itu, Angela menceritakan kepada suaminya tentang sikap aneh Katie yang mengklaim Cora. Brian meyakinkannya bahwa Katie akan melanjutkan hidupnya setelah bayi mereka lahir. Ini hari pertama sekolah, dan Angela memperhatikan gadis-gadis itu berpakaian serupa. Angela menyebutkan orang akan menganggap mereka saudara perempuan, dan Maddie menjawab bahwa mereka adalah saudara perempuan. Katie mengklarifikasi bahwa dia berkata hanya seperti saudara perempuan. Belakangan, Angela melihat Katie sedang mewarnai rambut Maddie. Saat makan malam, Angela mengomentari warna rambut ibu pengganti, jadi Katie menjelaskan bahwa mereka mulai mengecatnya saat kabur, meski warna aslinya coklat tua. Cora dengan senang hati berseru bahwa dia juga memiliki rambut coklat tua. Kemudian, Katie berkomentar bahwa bayi mereka akan segera lahir, dan bertanya-tanya kapan Angela akan mengambil cuti melahirkannya. Namun, Angela mengatakan bahwa dia tidak memerlukan cuti melahirkan, memilih untuk menyewa perawat malam. Brian menambahkan bahwa istrinya paling bahagia saat bekerja, jadi dia mendukung keputusannya. Oleh karena itu, Katie menawarkan untuk menunda perjalanannya agar mereka tidak perlu mempekerjakan orang asing. Tidak nyaman, Brian meraba-raba menjelaskan bahwa akan lebih baik jika Katie keluar dari gambar. Katie dengan pasif-agresif berkomentar bahwa dia mengerti jika mereka lebih suka orang asing untuk membesarkan anak-anak mereka, lalu minta diri dan gadis-gadis itu untuk waktu mandi. Pasangan itu terkejut, tetapi Brian memuji Katie karena memiliki pendekatan mengasuh secara langsung. Kesal, istrinya dengan sinis menyarankan agar mereka semua menjadi satu keluarga besar. Tertekan, Angela mengeluarkan obat resep Katie, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya dan membuangnya ke tempat sampah. Katie menyaksikan semuanya sebelum pergi. Kemudian, Katie berendam di bak mandi dan mengalami kilas balik lagi. Beberapa tahun yang lalu, saat Katie sedang melukis mural kamar tidur, dia mendengar tangisan Maddie, jadi dia memeriksa anak itu. Kesal, Katie menerobos masuk ke kamar mandi dan menanyai ibu Maddie mengapa dia mengabaikan tangisan Maddie. Marah melihat bagaimana bayinya dirawat, Katie mengungkapkan dirinya sebagai donor anonim mereka sebelum membanting kepala wanita itu ke bak mandi berulang kali. Untuk menerima tindakannya, Katie mengambil kalung yang dia klaim berasal dari mantannya yang kasar. Tiba-tiba, Katie terbangun saat Angela datang untuk berbicara. Ibu pengganti memotongnya, menyebutnya seorang pecandu. Angela mengaku mendapatkan resep atas nama Katie tetapi bersumpah bahwa dia membuang obatnya tanpa dibuka tetapi Katie menyebutnya menyedihkan dan pergi. Keesokan harinya, Angela mengintai di sekitar Wisma. Dia menemukan buku bayi Katie dengan catatan dan foto Maddie bersama ayahnya di depan sebuah rumah. Di luar, Katie baru saja tiba, dan Angela berhasil menyelinap keluar. Malam itu, Angela mencari rumah di foto secara online. Keesokan paginya, Brian membangunkan istrinya, yang bergegas berangkat kerja. Dia memeriksa laptop saat istrinya pergi, dan merengut pada apa yang dilihatnya. Sementara itu, Katie menyadari bahwa buku bayinya telah disentuh. Belakangan, Cora berteriak agar Katie menghiburnya, mengatakan, "Mama ada di sini." Khawatir, Angela juga bergegas keluar, dan mendengar Katie menyebut dirinya, "Mama," sebelum membawa putrinya masuk. Di sana, Angela menyadari wajahnya sengaja ditutupi semua foto yang dipasang di lemari es. Kemudian, Katie masuk sehingga Angela mengonfrontasinya tentang menyebut dirinya, "Mama." Katie menjawab dengan menanyakan kapan dia terakhir berperan sebagai ibu Cora. Dia menambahkan bahwa Angela bersalah karena tidak cukup menjadi seorang ibu, serta mengintip di Wisma. Angela menuduh Katie menyembunyikan sesuatu, dan mengancam akan menemukannya. Saat itu, Brian masuk, tidak menyadari pertengkaran para wanita, dan mengundang Angela ke atas untuk mendapatkan kejutan. Mereka naik, dengan Brian membawa paket. Kejutannya adalah kamar berperabotan lengkap milik Donna, dan plat nama, Gabriel, yang dibuat Katie. Angela mengeluh, menyatakan bahwa mereka belum memutuskan nama. Ibu pengganti berpikir itu sempurna tetapi Angela dengan cepat mengutuknya, lalu menuduh Brian berbicara dengan Katie di belakang punggungnya. Brian, terkesima dengan perilaku kasar istrinya, tidak bisa berkata apa-apa. Donna bergabung, mengatakan bahwa mereka semua mengkhawatirkan Angela.
Angela melanjutkan, menuduh Katie memberitahu mereka tentang obat-obatan itu. Brian bingung, jadi Katie melaporkan bahwa istrinya mengobati sendiri lagi. Angela menyangkal mengambil apapun dan terus menjelaskan bahwa dia kesal karena Katie terus menyebut dirinya sebagai ibu Cora. Dia mengoceh, mengatakan mereka tidak cukup tahu tentang Katie. Donna menyela, mengatakan mereka tahu Katie berada dalam pernikahan yang kasar, jadi Angela menunjukkan bahwa jika dia kabur sekali, dia bisa kabur lagi dengan bayi mereka. Angela kemudian bertanya pada Katie apakah dia tidur dengan Linda di Wisma, yang ditegaskan oleh wanita hamil itu. Dengan ini, wanita yang frustrasi itu menunjukkan kebohongan ibu pengganti karena Katie sebelumnya mengklaim itu adalah rekan kerja. Angela menuntut untuk mengetahui apakah kematian Linda tidak disengaja, atau apakah Katie menyingkirkannya agar dia bisa menjadi pengganti mereka. Brian menyuruh istrinya untuk berhenti, tetapi dia terus mendesak wanita hamil itu, yang mulai menunjukkan gejala yang menyakitkan. Brian mengawal ibu pengganti keluar kamar saat Angela menuduh wanita itu berpura-pura tertekan. Belakangan, dokter menyatakan Katie dan bayinya baik-baik saja, tetapi mereka tetap harus mengunjunginya besok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu, Brian memberitahu istrinya bahwa dia membahayakan bayi mereka. Namun, dia menegaskan bayi mereka mungkin sudah berisiko dengan Katie. Brian mengatakan tindakannya memberi Katie alasan untuk menolak bayi mereka. Ia menegaskan tak ingin kehilangan anak dan istrinya. Untuk membuktikan dirinya, Brian menginginkan sampel urin dan permintaan maaf kepada Katie. Saat sang suami pergi, sang istri terpuruk dalam kekalahan. Keesokan paginya, Angela memeriksa Cora dan menemukan Katie sedang tidur dengan gadis-gadis itu. Dia kemudian menuju Wisma tetapi terkunci. Dia masuk melalui jendela, memotong dirinya sendiri dalam prosesnya. Angela mencari buku-buku itu lagi, tapi catatannya hilang semua. Dia mencuci lukanya, dan saat melihat lensa kontaknya, dia menyadari warna mata Katie palsu. Belakangan, wanita hamil itu mengetahui luka Angela, jadi Angela mengklaim itu dari memotong wortel. Dia kemudian meminta maaf kepada Katie, menyalahkan tekanan emosional karena memiliki anak yang secara teknis bukan miliknya. Mereka berpelukan, dan ibu pengganti mengatakan dia memaafkannya. Belakangan, Brian membawa Katie ke rumah sakit dan berterima kasih padanya karena telah menerima permintaan maaf istrinya. Sementara itu, Angela memeriksa file donor telur anonim mereka. Dia kemudian menelepon perusahaan tersebut, melaporkan bahwa pendonor mungkin telah menemukan jalannya ke dalam hidup mereka, membagikan kecurigaannya bahwa dia berbahaya. Namun, mereka tidak akan mengungkapkan identitas donor. Angela kemudian bertanya tentang seniman mural di iklan mereka, berpura-pura menginginkan lukisan. Ketika pekerja menolak untuk menjawab karena artis tersebut juga salah satu donor mereka, kecurigaan Angela sejalan sehingga dia segera memanggil Barry untuk tes DNA. Di Wisma, Katie melihat jendela terbuka dan melihat tetesan darah di tirai. Keesokan paginya, Angela menghibur gadis-gadis itu, tidak menyadari bahwa Katie membumbui jusnya. Angela membersihkan dan mengemas botol jusnya, serta cangkir Katie dan Cora untuk tes DNA. Di jalan keluar, Brian memberitahu istrinya bahwa dia mengambil cuti untuk membawa anak-anak ke kebun binatang. Angela sampai ke rumah sakit dan meminum jusnya. Dia kemudian menyerahkan kedua cangkir itu kepada Barry sebelum pergi. Dalam perjalanan pulang, efek minuman berduri muncul dan dia curiga ada yang salah dengan jusnya. Namun, dia berhasil melewatinya dan pulang. Wanita yang bingung itu tiba di rumah dan dia disambut dengan baby shower kejutan. Tidak dalam suasana hati terbaik, dia mendekati Brian saat dia menjelaskan betapa banyak usaha yang dilakukan Katie untuk mandi. Angela menuduh wanita itu mencoba membunuhnya, mengumumkan bahwa dia dibius. Dia kemudian memberitahu suaminya bahwa ibu pengganti mereka adalah donor anonim mereka dan menunjukkan foto sebagai bukti. Mereka berdebat di depan teman-temannya, jadi Brian membubarkan para tamu. Angela mundur ke dapur, dan Katie mengikutinya dengan kedok mencoba memperbaiki keadaan. Di sana, Angela menodongkan pisau ke arahnya, tetapi wanita hamil itu tahu dia tidak dapat disentuh karena bayinya. Secara pribadi, Katie tidak menyangkal tuduhan Angela, yakin tidak ada yang akan mempercayainya. Jadi, Angela bertanya mengapa dia melakukan ini. Ibu pengganti mengungkapkan bahwa dia mengorbankan dirinya untuk memberikan sel telurnya kepada wanita lain. Namun, dia kecewa karena mereka tidak dihargai seperti yang dia harapkan.
Sekarang, dia akhirnya mengandung sel telur terakhirnya. Ketika Angela mengungkapkan bahwa tes DNA telah dilakukan, Katie berbisik mengancam bahwa dia lebih baik mati daripada memberi mereka Gabriel, lalu menarik tangan Angela untuk menusuk dirinya sendiri. Wanita hamil itu berteriak minta tolong dan mulai melukai dirinya sendiri untuk menjebak Angela. Brian masuk dan melihat para wanita berjuang dengan pisau, jadi dia memisahkan mereka tetapi tidak sebelum istrinya ditusuk oleh wanita kejam itu. Segera, para medis tiba dan kedua wanita itu dibawa ke rumah sakit. Di lobi, Barry mengantarkan hasil tes DNA yang diminta Angela kepada Brian yang kaget dengan hasilnya. Kemudian, dokter lain mendekati pria yang kebingungan itu untuk menyampaikan kabar. Saat seorang perawat merawat Katie, Brian memberitahu dia tentang kematian Angela. Saat dia pergi, wanita itu memintanya untuk tinggal. Dengan enggan, dia menawarkan dukungannya, di mana ibu pengganti meminta maaf atas apa yang terjadi. Brian dengan datar menjawab bahwa dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Operasi sesar darurat wanita itu akan segera terjadi, jadi dia memohon agar dia tetap tinggal. Dia berbaring dan memaksakan ciuman, menyatakan cintanya pada Brian sebelum ditidurkan. Kemudian, Brian memasuki ruangan dan Katie menanyakan keberadaan Gabriel. Dia melaporkan bahwa ada komplikasi, tetapi bayinya baik-baik saja. Dia menunjuk ke salah satu bayi di kamar bayi, dan seorang perawat menggendong Gabriel agar mereka bisa melihat. Saat Katie menyatakan betapa cantiknya Gabriel, Brian memintanya untuk melihat baik-baik karena ini akan menjadi yang terakhir baginya. Dia kemudian pergi ke kamar bayi dan menggendong bayinya. Namun, saat Katie berdiri untuk mengikuti, pintunya terkunci. Wanita yang bingung melihat melalui kaca saat Angela masuk, menyebabkan dia memukul dan berteriak ke kaca. Segera, pihak berwenang tiba dan akhirnya, Katie dihukum dan dimasukkan ke dalam sel isolasi. Sementara itu, Brian menikmati sinar matahari dan udara sebelum memasuki rumahnya. Di sana, Angela, Cora, dan Maddie tidur bersama, sedangkan Gabriel diranjang bayinya sendiri. Brian membangunkan istrinya dan memberinya liontin dengan foto anak-anak di dalamnya. Pasangan itu tertidur lelap, puas akhirnya memiliki keluarga besar yang selalu mereka dambakan. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki, amin. Terima kasih.